Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pranisna Salsai Meldania dengan NIM 14014222288 dengan nomor presensi 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan yang pertama adalah mengetahui dan menguasai dasar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan yang kedua adalah dapat mengetahui dan mengaplikasikan pedoman prosedur yang dibuat untuk melindungi seluruh aktivitas akademika yang melakukan kegiatannya di laboratorium agar terhindar dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya melindungi dari yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses kerja, sarana dan prasarana kerja, serta lingkungan tempat melakukan kegiatan praktikum. Terjadinya kecelakaan dapat dicegah dengan menentukan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja yang tepat secara efektif dan efisien. Kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium diantaranya luka bakar, luka karena benda tajam dan benda tumpul, cedera pada mata seperti kelilipan benda kecil yang masuk mata, luka di mata, luka kelopak mata, tersiram bahan kimia, dan yang keempat adalah kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium yaitu keracunan. Nah, untuk menghindari kecelakaan selama bekerja di laboratorium, maka kita perlu memperhatikan setiap tahapan dalam bekerja. Tahapan bekerja yang perlu dilakukan untuk menghindarkan diri dari kecelakaan diantaranya yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan diantaranya setiap praktikan harus paham setiap tahapan yang akan dikerjakan dalam praktikum, seperti persiapan praktikum, tujuan, cara kerja, dan tindakan yang harus dilakukan dan dihindari saat praktikum. Yang kedua adalah mengetahui jenis bahan yang digunakan dalam praktikum dan sifat-sifat bahannya. Apakah bersifat mudah terbakar, toksik, karsinogenik, dan paham cara penanganannya. Yang ketiga adalah mengetahui setiap alat yang akan digunakan dan memahami cara kerja setiap alat. Yang keempat adalah mempersiapkan peralatan pelindung tubuh. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diantaranya yang pertama, praktikan menggunakan pelindung. Yang kedua, praktikan mengetahui letak alat pengaman laboratorium. Yang ketiga, sebelum mengambil reaksi, baca etiket setiap botol reaksi dengan cermat dan teliti. Yang keempat, mengambil dan menggunakan bahan kimia secukupnya karena bahan kimia dapat mencemari lingkungan. Yang kelima, jangan mencium bahan kimia secara langsung, tetapi cium bau zat kimia dengan cara mengibaskan dengan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tidak diperkenankan makan dan minum selama di laboratorium. Yang ketujuh, membuang sisa percobaan pada tempatnya sesuai dengan sifat-sifat bahan yang digunakan. Jangan membuang limbah secara sembarangan. Yang kedelapan adalah pilihlah alat gelas yang tidak retak atau pecah supaya terhindar dari bahaya luka gores. Selanjutnya, lampu spiritus harus dimatikan jika sudah tidak dipakai. Selanjutnya, gunakan lemari asam jika bekerja dengan zat kimia yang menghasilkan uap beracun. Jika mengerjakan asam kuat, maka harus menuangkan asam ke dalam air secara perlahan-lahan sambil diaduk. Yang terakhir adalah bekerja dengan tertib, tenang dan tekun, catat data-data yang diperlukan. Tahapan yang terakhir adalah tahap penutupan. Tahap penutupan terdiri dari cuci dan keringkan setiap alat yang telah digunakan sebelum disimpan kembali. Yang kedua, kembalikan peralatan dan bahan yang digunakan ke tempat semula. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik, keran air, menutup tempat bahan kimia dengan rapat.
Dan yang keempat adalah bersihkan meja dan area tempat kerja. Yang terakhir, keluarlah dari laboratorium dengan tertib. Selanjutnya, untuk melindungi diri dari kecelakaan saat bekerja di laboratorium, maka praktikan harus menggunakan alat pelindung diri. Pakaian kerja untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Dipilih warna putih untuk memudahkan sensitivitas warna bila ada tumpahan bahan kimia. Alat pelindung diri yang kedua adalah sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dan Alat pelindung diri yang kedua adalah sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi diri. Alat pelindung diri yang kedua adalah sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dari risiko tumbuhan bahan kimia. Alat pelindung diri yang ketiga adalah kacamata pelindung atau goggles, yang berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari paparan bahan kimia. Alat pelindung diri yang keempat adalah sarung tangan atau glove, berfungsi untuk melindungi tangan kontak langsung dengan bahan kimia atau panas. Yang kelima adalah masker. Masker berfungsi untuk menghindari diri dari terhirupnya partikel-partikel bahan kimia. Dan alat pelindung diri yang terakhir dan yang umum sekali adalah APAR atau alat pemadam api ringan. APAR merupakan peralatan pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran, sehingga APAR ini harus ada di setiap ruangan laboratorium. Laboratorium selama bekerja di dalam laboratorium. Gunakan sepatu yang menutup seluruh bagian kaki. Gunakan masker dan sarung tangan. Buka bahan kimia yang mudah menguap di dalam lemari asam. Sebelum menggunakan bahan kimia, bacalah informasi yang tertera pada kemasan untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang digunakan. Semua bahan kimia yang digunakan di laboratorium dianggap berbahaya. Perilaku yang tidak boleh dilakukan saat bekerja di laboratorium. Jangan menggunakan HP di laboratorium atau saat bekerja di laboratorium agar fokus dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Jangan makan dan minum di laboratorium. Buanglah limbah ke wadah limbah. Jangan membuang limbah ke wastafel karena dapat merusak lingkungan. Setelah memahami penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika melaksanakan praktikum di laboratorium, kita sebagai praktikan perlu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja tersebut berkaitan dengan alat kerja, bahan dan proses kerja, sarana dan prasarana kerja, serta lingkungan kerja. Untuk menghindari kecelakaan kerja di laboratorium, maka terdapat 3 tahapan dalam bekerja yang harus diperhatikan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Ketika bekerja atau melaksanakan praktikum di laboratorium, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri ketika terjadi kecelakaan di laboratorium. Alat pelindung diri tersebut diantaranya yang pertama adalah jas laboratorium, yang kedua adalah sepatu, yang ketiga adalah kacamata pelindung, yang keempat adalah sarung tangan, yang kelima adalah masker, dan yang terakhir adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Ketika praktikum kita juga harus mengetahui bahan-bahan kimia yang berbahaya itu apa saja. Sekian
Sekian penjelasan materi kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.